Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hidup katanya tuh pilihan. Nah, saking banyaknya pilihan di hidup kita, kadang kita dibuat resah, dibuat gundah oleh pilihan-pilihan tersebut. Kayak misalnya nih, dari hal yang paling kecil sampai hal yang membuat kita berpikir dalam. Seperti pilihan sekolah atau universitas, pilihan pekerjaan, bahkan perkara jodoh sekalipun. Nah, agama Islam memberikan solusi alternatif nih dalam hal ini, dalam hal bagaimana kita memilih pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Solusinya itu dengan sholat sunnah istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu artinya meminta petunjuk kepada Allah supaya diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik yang dikehendaki oleh Allah dan itu lebih utama. The things that we have to highlight di sini yang dikehendaki oleh Allah dan itu lebih utama. Nah, sebenarnya itu prinsip dasar sih. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan inspirasi ketika kita menaruh harapan kepada Allah. Paling tidak inspirasi itu bisa berupa mimpi atau kemantapan hati yang kita rasakan. Disolati dengan sholat awin doa al-warid fil istikharah, atau dengan doa-doa yang dianjurkan dalam sholat istikharah. Adapun tata cara sholat sunnah istikharah, yaitu yang pertama, you have to make sure, teman-teman di rumah harus memastikan bahwa perkara yang teman-teman istikharah itu merupakan perkara yang mubah maupun yang sunnah, bukan perkara yang wajib maupun yang haram. Karena kalau perkara yang wajib maupun yang haram, kita tentu sudah tahu yang wajib itu harus kita tunaikan atau harus kita kerjakan, dan yang haram itu harus kita tinggalkan. Yang kedua, kapan sih kita bisa memulai sholat sunnah istikharah dan kapan waktu yang afdol untuk sholat sunnah istikharah? Nah, kita bisa memulai sholat sunnah istikharah ketika kita mulai resah dengan pilihan-pilihan yang ada, dan waktu yang afdol untuk sholat sunnah istikharah yaitu di malam hari. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk sholat sunnah istikharah ini diawali oleh niat ya tentunya. Gimana sih niatnya? Niatnya yaitu usolli sunnata istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gerakannya sama dengan sholat-sholat wajib yang lainnya, tetapi untuk bacaan surat pendeknya, ada beberapa ulama Maliki, Hanafi, dan Syafi'i menganjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah. Tetapi selain dari 2 surat itu, beberapa ulama juga menganjurkan untuk membaca beberapa potongan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pilihan hidup. Contohnya di surat Al-Qasas ayat 68-70 itu dibaca di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, dan juga surat Al-Ahzab ayat 36 itu dibaca di rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah. Nah, setelah selesai sholat, salam, teman-teman mulai berdoa dan dianjurkan untuk berdoa dengan khusyuk. Doanya seperti apa? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa ma'adi wa akibati amri au ajili amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadza syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au ajili amri wa ajilihi fasrifni anhu waqdir liyal khairu haitsu kana summa raddini bih. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau memilihkan untukku mana yang baik menurut engkau ya Allah, dan aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kepastian sesuai dengan ketentuanmu, dan aku memohon kepadamu dengan kemurahanmu yang agung, karena sesungguhnya engkau yang maha berkuasa sedang aku tidak mempunyai kekuasaan, dan engkau yang mengetahui sedang aku tidak mengetahui, bahkan engkau yang maha mengetahui segala sesuatu yang masih tersembunyi.
Ya Allah, jika Engkau ketahui perkara ini baik bagiku, agamaku, dan kehidupanku, dan baik pula akibatnya bagiku di dunia dan di akhirat, maka berikanlah perkara ini padaku, mudahkanlah ia bagiku, serta berikanlah aku keberkahan di dalamnya. Tetapi jika Engkau ketahui perkara ini tidak baik bagiku, agamaku, dan kehidupanku, dan tidak baik pula akibatnya bagiku di dunia dan di akhirat, maka jauhkanlah ia dariku, serta jauhkanlah aku darinya, dan berikanlah aku kebaikan di mana saja aku berada, serta jadikanlah aku orang yang ikhlas atas anugerah-Mu. Setelah berdoa, mintalah apa-apa yang baik untuk dilaksanakan menurut cita-cita dan apa maksud kita. Selanjutnya adalah langkah terakhir kita nih. Kalau misalnya teman-teman belum menemukan jawaban, belum menemukan kemantapan hati dalam satu kali sholat istikharah, teman-teman bisa melakukannya sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena sesuai dengan riwayat Ibnu Sunni dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Nah, demikian sedikit sharing dari saya tentang soal sunnah istikharah, baik dari definisinya, tata caranya, maupun doa yang dianjurkan dalam soal sunnah istikharah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang merasa resah, merasa gundah atas pilihan-pilihan yang hadir dalam hidup teman-teman. Semoga teman-teman menemukan pilihan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.